lulus uji kompetensi maka kita akan mendapatkan SDM ya. Baik itu awal dari kegiatan untuk hari ini, silakan Anda butuh apa yang Ibu ada, nanti akan saya sampaikan kira-kira data apa yang Anda silakan. Untuk untuk proses pendaftaran PMB itu seperti apa dari awal? Jadi pengajuan bidang praktek mandiri itu melalui pembinaan dari puskesmas. Karena pembinaan di puskesmas, maka kita mengajukan ke bidang koordinator yang ada di puskesmas. Meskipun izin itu yang nanti yang menerbitkan adalah dinas kesehatan setempat. Misalnya begini, saya Dani ini berada di dinas Kabupaten Sidoarjo. Saya mengajukan izin praktek mandiri ke dinas Kabupaten Sidoarjo. Tetapi prosesnya itu melalui pengajuan ke pengurus cabang wilayah setempat ya, di mana Anda berada. Anda pendidikannya di Surabaya di RSI, tapi nanti Anda kalau kembali ke Madura, mana nanti ya rumahnya? Bangkalan. Ke Bangkalan, nanti mengajukannya izin prakteknya ke Dinas Kesehatan Bangkalan melalui pengurus cabang Bangkalan. Ya. Baru nanti kalau sudah direkomendasi oleh pengurus cabang setempat, kabupaten setempat, maka akan diajukan ke dinas kabupaten setempat. Jadi yang mengeluarkan surat izin adalah dinas kesehatan setempat. Ya. Untuk mendirikan PMB ini apakah ada perbedaan Bu antara PMB di perkotaan dengan yang di pedesaan? Tidak, tidak ada perbedaan. Kita mengacunya ke Permenkes nomor 28. Jadi di dalam Permenkes 28 itu kalau nanti Anda buka ya ada persyaratan prasarana. Apa saja yang perlu disiapkan? Ada ruang tunggu, ya, ruang tindakan, ruang pertolongan persalinan atau kamar bersalin, ada ruang perawatan atau ruang nifas, minimal itu. Ya. Kalau misalnya nanti tempat Anda praktek itu lebih besar gitu ya, mungkin ruang nifasnya lebih luas karena biasanya ruang nifas itu biasanya keluarga ikut menunggu. Nanti kalau kita lihat di ruang prakteknya Benani, di antara ruang-ruang yang ada paling besar ruang nifas. Kalau untuk ketentuan luas dari setiap ruangan itu apakah ada ketentuan? Ada. Nanti Anda buka di Permenkes ya. Ada minimalnya. Kebetulan tempat Benani ini minimal. Nanti kalau Anda punya tempat praktek yang lebih besar boleh lebih dari itu. Itu ya, ini minimal. Yang jelas di situ dikatakan bahwa akses untuk pasien itu sebaiknya dipisah dengan akses keluarga. Contoh misalnya ya, kalau Anda gabung tempat prakteknya dengan keluarga, diusahakan akses pintu ini ya, akses masuk pasien itu berbeda dengan keluarga, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada kan praktek mandiri itu gabung dengan keluarga gitu ya, gabung dengan rumah itu dipisah, aksesnya dipisah. Nah, ini kan kebetulan Benani berada di belakang ya, dipisah. Depan itu rumah ibunya. Kalau untuk tata letak dari peralatan itu, seperti misalnya bed, itu apakah ada ketentuannya? Ya, ada. Jadi di Permenkes itu dikatakan bahwa minimal 1, ya, maksimal 5. 5 itu hanya untuk ruang perawatan. Kalau yang ruang lain enggak. Jadi di situ dikatakan minimal 1, maksimal 5 di ruang perawatan. Di ruang perawatan itu di ruang nifas. Ya. Untuk catnya Ibu, apakah ada ketentuan? Enggak. Yang jelas disampaikan bahwa tidak lembab, ya, lantainya juga tidak lembab, gitu. Kalau warna misalnya harus putih harus gelap.
cuman kebetulan kan Bunani ini yang sebelah itu tuh sulit untuk ini apa sulit untuk direnovasi karena eh, dekat dengan tembok rumah sebelah, sehingga rumah sebelah itu kata tukangnya talangnya itu sudah ini apa perlu direnovasi, ibu cat beberapa kali tetap gitu, jadi kurang bagus. Kalau dalam pengelolaan limbah medis itu Bu, saya baca di Permenkes harus bekerja sama dengan instansi. Kalau di PMB ini bekerja sama dengan instansi. Ya, jadi limbah medis itu memang harus dibuang apa ini ya, harus kerjasama. Bisa kita kerjasama dengan puskesmas, bisa kita kerjasama dengan rumah sakit, terserah. Karena apa, kalau kita buka limbah sendiri mahal, biayanya mahal. Jadi kita boleh kerjasama dengan puskesmas, dengan rumah sakit. Untuk waktu penyimpanan limbah medisnya itu sampai diserahkan kepada instansi itu biasanya berapa lama? Apakah harus ada Menyesuaikan, enggak, menyesuaikan kondisi masing-masing PMP. Kalau nak Bunani saya sesuai dengan tempatnya, kalau tempatnya sudah penuh ya harus saya ini. Kalau untuk obat-obatan Ibu, kalau di PMB itu obat-obatan yang harus ada di PMB itu obat apa saja? Ya, karena sasaran kita ibu hamil, ya, bersalin, nifas, ya, baru lahir itu ya, KB, ya, obat-obatan itu yang perlu kita siapkan. Misalnya vitamin untuk ibu hamil, nanti bisa vitamin untuk ibu hamil, asam folat, gitu ya. Untuk ibu bersalin, kita minimal harus simpan oksitosin dan metergin. Jangan sampai oksitosin sama meterginnya itu kosong. Meskipun Anda nggak ada persalinan, nggak boleh, harus ada. Nah, karena sewaktu-waktu ada ibu yang melahirkan, gitu ya. Untuk ibu nifas, ya harus kita siapkan vitamin untuk ibu nifas. Untuk bayi boleh kita simpan vaksin. Apakah terdapat dokumentasi surat pesanan kebutuhan obat dan bahan habis pakai? Ya, itu harus kita pesannya itu harus melalui satu resep, ya. Dan ke apotik yang apotiknya itu sudah ada izinnya. Saya ambilkan contoh. Iya, kecil-kecil seperti ini, nanti kalau kita mau pesan, ya, harus ada tertera izinnya. Kalau pesan harus pesan stempel dan ada jumlahnya. Dan pemesanan obat ini memang fakturnya harus kita simpan. Sewaktu ada audit kita punya bukti. Semua pesanan obat fakturnya harus simpan. Faktur pembelian obat itu kita simpan. Jadi harus ada izinnya, ya. Semua pesanan obat misalnya ini ya, kan ada apotek. Misalnya ini obat batuk ibu hamil ini.
semua faktor-faktor untuk pemberian obat kita sampaikan. Kalau misalnya kalau ada audit ya kita bisa menunjukkan. Jadi nggak beli secara bebas ya. Jadi semua faktor pemberian obat kita record di sini nih, apotek Primas. Pemberian obat apa? KB yang 1 bulan ini ya. Terus speknya ini vitamin untuk ibu hamil itu ya. Apalagi? Apakah di PMB ini tuh melayani pasien dengan BPJS atau kartu Indonesia Sehat? Ya, jadi sebetulnya sih bisa kita mengajukan. Cuman kan itu pada saat mau mengajukan kan sharing sama teman-teman ya. Gimana sih program BPJS itu menguntungkan nggak untuk kita? Nah, informasi dari teman-teman itu saya sharing, ternyata yang lebih menguntungkan itu kita harus jejaring dengan klinik atau tempat yang lain yang MOU dengan kita. Artinya kita nggak mengajukan sendiri. Jadi klinik Rahayu itu bekerja sama dengan saya MOU. Di klinik Rahayu itu tidak ada bidannya dan tidak ada tempat bersalinnya. Sehingga pasien-pasien klinik Rahayu itu bila ada pasien hamil itu dirujuk ke sana. Dan yang mengurus administrasi semuanya itu klinik Rahayu. Ibu tinggal mendapatkan fee bila ada pemeriksaan kehamilan, persalinan itu fee-nya langsung masuk ke saya. Informasi dari teman-teman sih kalau BPJS itu ribet administrasinya, sehingga ada beberapa bidan itu sampai berbulan-bulan itu uangnya nggak cair karena berkaitan dengan administrasi. Dengan ada MOU itu sebetulnya yang ribet itu yang klinik sehingga saya mending ikut MOU dengan klinik daripada saya ngurus sendiri. Karena katanya teman-teman kalau administrasinya nggak tahu laporan kurang lengkap itu nggak cair. Resiko. Ya. Kalau ada pasien yang harus dirujuk itu biasanya dirujuk kemana gitu, dan jaraknya dari sini ke tempat rujukan itu seberapa? Ya, jadi kalau Anda tadi dari jalan raya masuk ke tempatnya ibu itu kira-kira 5-10 menit ya, gitu ya, nggak terlalu ya, meskipun kategori di sini masih desa ya, tapi nggak terlalu dalam masuknya, sehingga kalau misalnya ada rujukan bisa yang 10 menit sampai 15 menit, ada yang 30 menit ya. 30 menit itu dekat kampus kita, ada rumah sakit ada RSI, Bakti Rahayu gitu ya. Kalau ke arah Waru itu ada Mitra Keluarga gitu ya. Jadi yang pertama kali sebagai patokan kita mau merujuk kemana itu tergantung dari pasien. Tergantung itu artinya begini, pasien itu punya BPJS enggak ya, punya asuransi apa enggak. Kalau dia punya BPJS kita tanya ya, klinik pertamanya dia di mana, di Surabaya atau di Sidoarjo. Itu harus kita kaji dulu. Jadi pada saat pengkajian awal di ibu hamil itu kita tanya, aku punya BPJS enggak atau punya asuransi enggak. Kalau punya kita tulis di depan, sehingga pada saat kondisi emergensi kita mau melakukan rujukan kita sudah ancang-ancang ya, sudah bisa memperkirakan oh ibu ini punya BPJS. Kalau punya BPJS bisa dipakai enggak BPJS-nya, kisnya bagaimana itu ya. Tapi kalau dia misalnya enggak punya, dia bisa memilih, ibu kalau mau saya rujuk, dirujuknya kemana. Biasanya kalau masyarakat itu kan berdasarkan pengalaman dia, misalnya ada keluarganya, ada tetangganya yang pernah dikirim gitu ya, oh saya biasanya di rumah sakit Khadijah misalnya, minta di sana, silakan ya, bebas. Dan yang penting bila kita melakukan rujukan adalah informasi. Di
situ kita tulis rujuknya karena apa, misalnya pertolongan persalinan kala dua lama ya, dirujuk kemana itu harus jelas dalam informasi. Nanti saya tunjukkan dan harus ada tanda tangannya siapa, mungkin yang memberikan rekomendasi suami atau suami. Kalau misalnya kebetulan menunggu ada keluarganya ya kita tulis keluarganya itu sebagai apa, misalnya orang tuanya ya, saudaranya, kita tulis di situ. Untuk transportasi itu pasien itu biasanya membawa dari pasiennya sendiri atau dari Jadi gini, ada beberapa unit pelayanan kesehatan yang memang siap transportasi. Nggak seperti dulu ya, kalau kita mau rujuk itu, saya zaman dulu kalau rujuk itu bingung karena ini mau dibawa dengan apa gitu ya. Jadi dulu itu sebelum ada fasilitas transportasi, saya kalau rujuk ya pakai kendaraan sendiri gitu ya. Apalagi kalau perdarahan gitu saya ini bingung bagaimana cara ini kan posisi duduk kalau mobil biasa kan gini dengan posisi perdarahan gitu ya, jadi pakai underpad kan nanti tumpah di mobil gimana gitu ya. Tapi sekarang banyak rumah sakit yang sudah menyiapkan transportasi, misalnya ya kita bel, kita telepon dulu, saya mau merujuk pasien, bisa nggak minta bantuan ambulan? Oh ya Bu, siap Pak, ini kondisi pasien saya agak gawat Pak, bisa nggak cepat sampai rumah sebelum? Oh iya bisa ya, rumah sakit Bakti Rahayu, rumah sakit Kirana bisa, ambulan langsung masuk ke sini. Oleh karena itu bila nanti Anda buka praktek mandiri, biasanya dari pihak bidan koordinator memberikan rekomendasi itu lihat lokasinya ya, bisa nggak tempat praktek Anda itu dilewati roda 4. Karena apa, kalau rujukan perlu ini ambulan ya. Pertanyaan terakhir, apa pengalaman yang paling berkesan selama mendirikan PMB? Iya, jadi kesannya itu suka dan duka gitu. Kalau kesan itu suka apa duka ya? Suka dan duka. Suka dan duka. Sukanya sekarang ya, sukanya dulu. Kalau sukanya itu begitu pasien datang, ya, apalagi persalinan itu ya, dalam kondisi tanda-tanda vitalnya normal gitu ya, ibunya powernya itu kuat, kita pimpin nggak sampai 1 jam lahir, itu sukanya. Sehari dikasih 5 oke aja gitu ya. Begitu datang membuka hampir lengkap, disiapkan ngejernya sudah bagus, dipimpin belum 1 jam sudah lahir, ibu dan bayi sehat. Nah, suka sekali saya. Dukanya banyak sekali dukanya. Makanya di dalam himne sama Mars itu ya, tugas kita adalah tugas yang mulia gitu ya, tugas yang mulia. Kalau Anda nanti sudah melakukan perawatan pada pasien, menyanyikan lagu himne sama Mars itu betul-betul Anda hayati, betul itu ternyata lagu Mars IP sama himne IP itu nyanyi nyanyi Nadia satu ini aja, coba nanti saya ini kan betul itu. Nah, Ibu izin kok. Ya.